Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Asep Irfan Helmi, dalam channel Bilik Hukum Perdata. Sahabat channel semuanya yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Asep Irfan Helmi, dalam channel Bilik Hukum Perdata. Sahabat channel Bilik Hukum Perdata semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan jenis alat-alat bukti di persidangan. Pembuktian merupakan tahapan dari proses pemeriksaan perkara di persidangan. Tahapan ini sangat penting bagi para pihak dalam menentukan perkaranya, karena hakim akan mengambil keputusan jika hakim merasa yakin dengan bukti-bukti yang sudah diajukan oleh para pihak. Pembuktian merupakan cara bagaimana seseorang atau pihak yang sedang berperkara di pengadilan mengajukan alat-alat bukti, menggunakan alat-alat bukti, dan memilah alat bukti sampai mempertahankan alat bukti di persidangan. Oleh karenanya, sangat penting bagi para pihak untuk mempersiapkan alat-alat bukti. Karena apa? Tujuan daripada pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim bagaimana hakim tersebut menentukan perkara yang sedang ia tangani. Disinilah sangat penting bagi para pihak untuk menguasai jenis-jenis alat bukti. Di dalam HIR pasal 164 bahwa jenis alat bukti itu ada 5 jenis alat bukti. Yang pertama itu adalah bukti tertulis. Bukti tertulis yaitu surat atau bentuk lain yang mengandung tanda baca atau aksara, kemudian disusun dalam bentuk kalimat pernyataan, kemudian ditandatangani oleh orang yang membuat tersebut dan mencantumkan tanggal agar diketahui kapan surat tersebut dibuat oleh para pihak. Jenis bukti ini ada 2 macam. Yang pertama adalah akta. Akta ini ada 2 jenis, yaitu akta otentik dan yang kedua adalah akta di bawah tangan. Akta otentik itu sendiri, yang pertama adalah amtelijk akten atau akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Jadi isi dan tanda tangannya hanya dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Seperti sertifikat tanah, kemudian akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, itu adalah amtelijk akten, akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Kemudian yang kedua, ada partis akten, yaitu akta yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan melibatkan pejabat yang berwenang untuk itu. Misalkan akta perjanjian jual beli tanah, itu dibuat oleh para pihak dengan melibatkan atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu adalah notaris atau PPAT. Kemudian akta yang kedua adalah akta di bawah tangan, yaitu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan atau tanpa di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Itu adalah namanya akta di bawah tangan, dan kekuatan akta ini hanya mengikat kepada kedua belah pihak, terkecuali akta tersebut dibantah oleh salah satu pihak yang membuatnya, maka kekuatan akta tersebut sudah tidak dapat mengikat lagi. Akta di bawah tangan ini, yang pertama adalah partis akten, yaitu akta yang dibuat oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang untuk itu. Misalkan akta jual beli tanah. Akta ini dibuat oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan notaris atau PPAT. Kemudian yang kedua, yaitu akta sepihak, yaitu akta yang dibuat oleh satu pihak, misalkan kwitansi, kemudian nota pembelian, kemudian struk bank, dan lain-lain. Kemudian bukti tertulis yang kedua, yaitu adalah surat biasa. Surat biasa ini adalah surat yang dibuat pada mulanya bukan ditujukan untuk pembuktian. Tetapi ketika surat biasa tersebut dibutuhkan untuk pembuktian di persidangan, baru surat biasa ini dijadikanlah alat bukti di persidangan. Dan ini diperbolehkan untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Kemudian ada lagi bukti tertulis, yaitu bukti turunan dari bukti tertulis, yaitu
turunan dari akta dan surat biasa. Ada salinan, kemudian ada kutipan, kemudian ada fotokopi. Ketiga jenis turunan bukti tertulis ini akan kuat jika bukti surat yang aslinya diperlihatkan kepada majelis hakim. Jadi nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan nilai kekuatan bukti surat yang aslinya jika bukti yang aslinya itu diperlihatkan kepada hakim di persidangan. Kemudian alat bukti yang kedua yaitu bukti saksi. Bukti saksi ini adalah orang yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan terhadap apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami. Kemudian saksi tersebut telah cukup umur 15 tahun, tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semendah, dan tidak ada ikatan pekerjaan, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang. Jadi bukti saksi ini adalah berupa keterangan terhadap apa yang ia lihat, terhadap apa yang ia dengar, terhadap apa yang ia alami, terhadap fakta atau peristiwa yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa oleh majelis hakim. Seperti terkait dengan saksi perceraian, itu diperbolehkan dari saksi keluarga karena diperbolehkan oleh undang-undang. Kemudian alat bukti yang ketiga yaitu bukti persangkaan. Bukti persangkaan ini adalah suatu kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari suatu peristiwa yang diketahui oleh umum ke suatu peristiwa yang tidak diketahui oleh umum. Sengketa yang diajukan ke pengadilan adalah peristiwa yang diketahui oleh umum. Umum tidak mengetahui hukumnya seperti apa. Hukumnya bagaimana? Penyelesaiannya bagaimana? Orang umum belum tahu. Misalkan terkait dengan hak pengasuhan anak di bawah umur 12 tahun. Di dalam undang-undang bahwa anak yang masih di bawah umur 12 tahun, hak asuhnya adalah pada ibunya. Atau hak asuhnya adalah oleh ibunya. Tetapi disengketakan oleh suaminya. Oleh karenanya, ketika suami menggugat hak asuh anak yang masih di bawah umur 12 tahun, dikalahkan oleh hakim. Karena apa? Karena anak tersebut masih di bawah umur 12 tahun. Di mana undang-undang mengatakan bahwa anak yang masih berumur di bawah 12 tahun, hak asuhnya adalah berada pada ibunya. Kemudian terkait dengan sengketa tanah. Di dalam undang-undang bahwa tanah yang sudah dikuasai oleh orang selama 30 tahun dan tanah tersebut tidak ada pemiliknya atau yang menguasainya, maka tanah tersebut secara natural menjadi miliknya sendiri. Kemudian digugat oleh orang lain, maka secara undang-undang tanah tersebut adalah menjadi milik orang yang menguasai tanah tersebut. Yang kedua adalah adanya persangkaan hakim. Persangkaan hakim terkait dengan sengketa perceraian. Secara umum, orang tidak mengetahui bahwa rumah tangga suami istri ini adalah baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tidak ada masalah. Kemudian digugat oleh istrinya ke pengadilan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis. Kemudian ketika diperiksa oleh majelis hakim, terjadilah pertengkaran antara pihak penggugat dan tergugat. Sidang perkara perceraian di pengadilan itu adalah tertutup untuk umum, sehingga orang lain tidak tahu bahwa rumah tangga suami istri ini sedang bermasalah. Namun ketika di persidangan mereka bertengkar, maka hakim berprasangka bahwa rumah tangga mereka itu benar-benar terjadi pertengkaran. Oleh karenanya dengan adanya peristiwa tersebut, hakim menarik dari peristiwa umum ke peristiwa yang sudah terjadi di persidangan. Kemudian bukti yang keempat adalah bukti pengakuan. Pengakuan yaitu sebuah pernyataan seseorang tentang dirinya yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan dari orang lain. Pengakuan ini ada 3 jenis. Yang pertama ada pengakuan murni. Pengakuan murni ini pengakuan yang menyeluruh terhadap dalil gugatan penggugat. Kemudian yang kedua, pengakuan yang berkualifikasi. Pengakuan berkualifikasi itu adalah pengakuan terhadap sebagian dalil gugat atas pembayaran sejumlah uang dan membantah sebagiannya. Kemudian yang ketiga yaitu pengakuan berklausul, yaitu pengakuan terhadap dalil gugat disertai alasan yang bersifat membebaskan
tergugat dari gugatan penggugat. Pengakuan murni itu bisa mengakhiri perkara atau mengakhiri sengketa. Sedangkan pengakuan berkualifikasi dan pengakuan berklausul tidak mengakhiri sengketa. Kemudian, bukti yang kelima yaitu adalah bukti sumpah. Sumpah ini ada dua jenis, yaitu ada sumpah promisoir, ada sumpah asertoir. Sumpah promisoir yaitu sumpah yang digunakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seperti sumpah saksi di persidangan itu adalah sumpah promisoir, yaitu saksi akan melakukan, memberikan keterangan di persidangan. Kemudian sumpah jabatan, yaitu sumpah seseorang pada saat dilantik untuk melakukan sebuah jabatan. Kemudian sumpah PNS, akan menjadi PNS. Kemudian yang kedua yaitu sumpah asertoir, yaitu sumpah yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Misalkan sumpah suplatur. Sumpah suplatur itu sumpah pelengkap yang dibebankan oleh hakim kepada pihak penggugat untuk melengkapi bukti penggugat yang masih kurang, sehingga dilengkapi oleh bukti sumpah suplatur. Kemudian ada lagi sumpah decissoire, yaitu sumpah pemutus. Sumpah pemutus ini adalah sumpah yang diminta oleh salah satu pihak kepada pihak lawannya melalui majelis hakim. Sumpah ini untuk menentukan perkara. Artinya, jika sumpah decissoire dikabulkan oleh majelis hakim, maka perkara ini sudah menjadi jelas dan perkara ini menjadi berakhir dan dapat diputus oleh majelis hakim tanpa disertai adanya bukti lain. Oleh karenanya, sumpah decissoire itu dinamakan dengan sumpah pemutus. Inilah terkait dengan jenis alat-alat bukti. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.